Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul struktur butir dan penghalusan butir. Dosen pengampu Bapak Fauzan STMT. Anggota kelompok terdiri dari Emrazul Al-Fatah, Emraivan Ramadan, Muhammad Rizki, Amran Lawulo, dan Aditya Triwardana. Pengertian butir. Butir adalah kristal tunggal dalam suatu material logam polikristalin. Logam pada umumnya terdiri dari satu kristal utuh atau monokristal, melainkan kumpulan dari jutaan kristal kecil yang tersusun rapat. Pembentukan butir adalah ketika logam cair membeku, atom-atom mulai membentuk pola teratur di berbagai titik. Kristal-kristal ini tumbuh hingga akhirnya saling bertemu. Jenis-jenis butir. 1. Berdasarkan bentuk atau morfologi. Equisect, ukuran sama ke segala arah, bulat atau poligonal, menandakan logam bersifat istropik atau bersifat mekanik seragam. 2. Poligoner, memanjang, butir tertarik ke satu arah akibat pengerjaan dingin atau rolling dan drawing. Logam menjadi lebih kuat hanya pada arah tertentu. 3. Dendritik, membentuk seperti cabang pohon atau tulang ikan, berbentuk saat pembekuan cepat pada proses pengecoran atau pengelasan. 2. Berdasarkan fase atau komposisi. 1. Fase tunggal, semua butir identik. Contoh, besi murni atau tembaga. 2. Multifase atau campuran berbagai jenis butir, contohnya baja karbon yang berisi butir ferit dan perlit. 3. Berdasarkan ukuran, butiran halus atau fine, banyak batas butir, ke logam kuat dan tangguh. 2. Butir kasar, coarse, sedikit batas butir, logam mudah terbentuk atau kulen dan tahan panas tinggi. Pengertian struktur kristal. Struktur kristal adalah susunan atom-atom yang teratur dan berulang dalam ruang 3 dimensi pada suatu logam. Logam bersifat kristalis karena saat membeku atom-atomnya cenderung mengatur diri dan pola geometris tertentu untuk mencapai kondisi energi terendah yang stabil. 3 jenis struktur utama kristal. 1. Body center. Struktur body center. Struktur body center kubik. Satu, struktur body center kubik atau BBC. Struktur ini memiliki satu atom setiap sudut kubus dan satu atom tepat di tengah pusat kubus. Karakteristiknya memiliki kekuatan yang relatif tinggi, namun keuletan lebih rendah dibanding FCC. Contoh, besi pada suhu ruang atau alpha iron, chromium dan tungsten. 2. Struktur phase center kubik atau FCC. Struktur ini memiliki satu atom di setiap sudut kubus dan satu atom di setiap sisi atau muka kubus. Karakteristiknya memiliki banyak bidang meluncur atau slip planes, sehingga logam sangat mudah dibentuk dan tahan terhadap benturan. Contohnya seperti aluminium, tembaga, emas, dan baja austenit. 3. Struktur hexagonal close packed atau HCP. Struktur ini membentuk prisma heksagonal dengan atom-atom tersusun sangat rapat. Karakteristiknya memiliki bidang meluncur yang terbatas sehingga logam cenderung lebih iritas atau sulit dibentuk secara plastis dibandingkan FCC. Contohnya antara lain magnesium, zinc, dan titanium. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Emraivan Ramadan. Selanjutnya yaitu struktur kristal. Nah,
struktur kristal adalah susunan atom, ion, atau molekul secara teratur dan berulang dalam ruang 3 dimensi yang membentuk sisi kristal. Nomor 1 ialah komponen dasar, kisi atau lattis, susunan titik-titik teratur dalam ruang yang menunjukkan posisi atom atau ion. Basis atau basis, satu atau lebih atom atau ion yang menempati setiap titik kisi. Kombinasi kisi plus basis membentuk struktur kristal. Atom A yang berwarna biru, atom B yang berwarna abu-abu, dan atom C yang berwarna ungu. Nomor 2 ialah sistem kristal atau 7. Kubik, tetragonal, ortorombik, heksagonal, rombohedral, monoklinik, dan triliknik. Coba aja nih. Ini apa rumusnya? Nomor 3 ialah contoh struktur kristal. SC atau simple kubik. Atom di sudut, jumlah atom per sel satuan ialah 1 atom. BCC atau body center kubik. Atom di sudut, atom di pusat, jumlah atom per sel satuan sama dengan 2 atom. FCC atau face center kubik. Atom di sudut, dan atom di tengah bidang. Jumlah atom per sel satuan ialah 4 atom. ACP atau hexagonal close pack. Atom pada bidang atas dan bawah, dan atom di bidang tengah. Jumlah atom per sel satuan ialah 6 atom. Nomor 4 ialah sifat umum struktur kristal. Periodisitas, susunan berulang secara teratur di seluruh ruang. Simetri, memiliki elemen simetri seperti bidang, sumbu, atau pusat simetri. Kerapatan atom, menentukan sifat mekanik, listrik, thermal, dan optik material. Anisotropi, sifat material dapat berbeda bergantung arah karena susunan kristalnya. Keterangan, ABC panjang rusak sel satuan, ABY sudut antara rusuk. Sel satuan sama dengan unit terkecil yang mewakili keseluruhan kristal. Lanjut ke grain boundary. Definisinya ialah daerah transisi atau pertemuan antara 2 butir kristal yang memiliki arah susunan atom atau orientasi yang berbeda. Fungsi utama, batas butir bertindak sebagai penghalang pergerakan dislokasi atau cacat kristal. Semakin banyak batasan butir, semakin sulit logam berubah bentuk, hingga logam menjadi lebih kuat dan keras, atau hukum Hell-Page. Berikut adalah karakteristik utama grain boundary atau batas butir. Aturan struktur atom. Atom-atom di daerah ini tidak tersusun serapi di ketidakteraturan struktur atom, sama dengan atom-atom di daerah ini tidak tersusun serapi di dalam butir karena merupakan area transisi antara 2 kristal dengan orientasi berbeda. Energi bebas tinggi. Akibat susunan atom yang tidak teratur, batas butir memiliki tingkat energi bebas tinggi. Akibat susunan energi bebas tinggi. Akibat susunan atom yang tidak teratur, batas butir memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dan lebih reaktif secara kimiawi. 3. Penghambat dislokasi. Berfungsi sebagai penghalang pergerakan cacat kristal atau dislokasi yang menjadi kunci penguatan logam atau hukum Hell-Page. 4. Tempat berkumpulnya impuritas. Karena strukturnya yang lebih renggang, atom asing atau ketidakmurnian material cenderung mengendap di area ini. 5. Ialah jalur difusi cepat. Bertindak sebagai jalur bagi atom untuk berpindah lebih cepat dibandingkan melalui bagian dalam butir yang padat. 6. Sensitif terhadap korosi. Seringkali menjadi area pertama yang terserang korosi karena reaktivitasnya yang tinggi. Yang terakhir ya, tampak gelap di mikroskop. Dalam pengujian metalografi, batas butir akan terlihat sebagai garis-garis gelap karena terkikis lebih cepat oleh cairan pengeksa atau etchant. Skema batas butir. Grain boundary menghalangi garis grain B ke grain A, sedangkan ini ialah slip line. Perbedaan orientasi. Grain A atau atom lurus dan grain B atau atom miring memiliki arah susunan kristal yang berbeda. Jalur terputus. Batas butir atau grain boundary menyebabkan bidang slip atau slip plane, yaitu jalan tol tempat atom bergeser, menjadi terputus dan tidak sejajar lagi. 3. Dislokasi macet. Dislokasi atau perp dapat bergerak dengan mudah di grain A, tetapi langsung berhenti dan macet begitu menabrak batas butir. Keempat, kesimpulan mekanis. Karena dislokasi macet di batas butir, logam membutuhkan gaya atau tegangan yang jauh lebih besar untuk bisa berubah bentuk. Semakin banyak batas butir atau butir halus, semakin kuat logam tersebut. Mekanisme pembentukan butir. Dalam metalurgi fisik, mekanisme pembentukan butir atau grain formation adalah proses terbentuknya butir-butir kristal dalam suatu material, terutama saat material mengalami perubahan fase seperti dari cair menjadi padat atau saat perlakuan panas. Tahapan utama pembentukan butir. Yang pertama ialah nukleasi atau awal mula. Proses dimulai dengan munculnya inti kristal saat energi sistem turun selama pendinginan. Di sini
terdiri dari homogen atau inti muncul spontan di dalam cairan atau butuh pendinginan sangat tinggi. Heterogen, inti menempel pada dinding cetakan atau partikel asing. Paling umum terjadi. Nomor 2 ialah pertumbuhan butir atau growth. Inti yang stabil akan menarik atom di sekitarnya untuk menyusun diri mengikuti pola kristal. Butir terus membesar hingga persinggungan dengan butir tetangganya. Titik pertemuan antar butir yang orientasinya berbeda membentuk batas butir atau grain boundary. Ketiga ialah struktur akhir dan sifat mekanik. Ukuran butir sangat bergantung pada kecepatan pendinginan. Pendinginan cepat, nukleasi terjadi masif di banyak tempat secara bersamaan, menghasilkan butir halus atau logam lebih kuat atau keras. Pendinginan lambat, nukleasi sedikit namun pertumbuhan lebih leluasa, menghasilkan butir kasar atau logam lebih lunak atau mudah dibentuk. Keren ya? Tentunya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu M. Razul Al-Fatah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari M. Revan Ramadan. Grand refinement. Grand refinement adalah proses memperkecil ukuran butir kristal dalam logam untuk meningkat sifat mekaniknya. Dalam metalurgi fisik di teknik mesin, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk membuat logam menjadi lebih kuat sekaligus tetap tangguh. Terusnya ada tujuan utama adalah untuk menciptakan lebih banyak batas butir. Menurut hukum Hell-Page, semakin kecil ukuran butir maka logam akan semakin kuat dan keras. Dan fungsi mekaniknya adalah batas butir bertindak sebagai penghalang fisik yang menghentikan pergerakan dislokasi atau penyebab deformasi. Metode utama yaitu ada 3. Yang pertama, pendinginan cepat memicu pembentukan banyak inti kristal nukleasi tinggi secara mendadak. Inokulasi adalah menambahkan zat grain refiner seperti titanium ke logam cair sebagai benih butir baru. Yang ketiga, rekristalisasi adalah mendeformasi logam atau pengerjaan dingin lalu memanaskan kembali untuk menumbuhkan butir-butir baru yang lebih halus. Dan ada keunggulannya ialah satu-satunya metode yang bisa meningkatkan kekuatan sekaligus ketangguhan atau tidak mudah retak secara bersamaan. Judul selanjutnya ya pengaruh ukuran butir terhadap sifat mekanik. Dalam metalurgi fisik, ukuran butir atau grain size sangat mempengaruhi sifat mekanik suatu material seperti kekuatan, kekerasan, dan keuletan. Semakin kecil atau besar ukuran butir, maka sifat material akan berubah. 1. Keuntungan butir halus fine grain memiliki kekuatan dan kekerasan naik. Batas butir yang banyak menghambat pergerakan dislokasi atau penyebab logam berubah bentuk. Dan ada juga ketangguhan naik. Adalah satu-satunya metode yang meningkatkan kekuatan sekaligus ketahanan terhadap retak. Yang ketiga ada kualitas permukaan, adalah memberikan hasil akhir yang lebih halus setelah proses pemesinan. 2. Yaitu karakteristik butir kasar atau coarse grain. Sifat mekanik adalah lebih lunak dan lebih mudah dideformasi atau ulet. Keunggulan khusus ialah lebih tahan terhadap krip atau perayapan pada suhu sangat tinggi karena luas batas butirnya minim. Ada tabel ringkasan, yaitu sifat mekanik. Sifat mekaniknya tegang luluh dan butir halusnya itu tinggi atau kuat, butir kasarnya itu rendah. Dan ada juga sifat mekanik ketangguhan, butir halusnya itu tinggi atau tahan benturan dan butir kasarnya itu rendah atau getas. Dan ada juga yang ketiga sifat mekanik ketahanan panas, yaitu adalah butir halusnya rendah dan butir kasarnya tinggi. Dan ada gambar struktur mikro. Yang pertama struktur butir atau grain, yaitu struktur mikro logam atau material tersusun butir kristal dengan orientasi yang berbeda. Dan ada juga batas butir memisahkan butir yang satu dengan yang lain. Semakin besar ukuran butir, kekuatan dan kekerasan material semakin rendah. Inilah gambar struktur mikrologam. Perbandingan ukuran butir, yaitu ada butir kasar dan butir halus. Di sini kita dapat melihat perbedaannya, yaitu butir kasar dan butir halus. Yang ketiga, gambar struktur mikro penghalusan butir atau grain refinement. Butir
butir kasar sebelum penghalusan adalah seperti ini. Proses penghalusan butir yaitu terdapat beberapa tahap. Yang pertama pendinginan cepat, deformasi, plastis atau rolling atau forging ke forging, dan penambahan unsur paduan, dan ada juga perlakuan panas tertentu menjadi butir lebih halus setelah penghalusan, dan ada juga butir sangat halus atau penghalusan maksimum. Semakin halus butir semakin halus butir, semakin banyak batas butir dan menghambat gerakan dislokasi. Kekuatan, kekerasan, dan ketahanan material sangat meningkat. Ini adalah diagram Hall patch. Diagram Hall patch dengan rumus sigma Y sama dengan sigma O plus KD min 1 akar min 1 per 2. Di sini kita dapat melihatkan yaitu diagramnya dari sigma sampai dengan sigma Y. Di sini yaitu ada kekuatan tanggul dulu yaitu sigma Y, dan sigma O konstanta material atau tahan kisi, dan K adalah konstanta penguatan kemiringan garis, dan D adalah ukuran butir. Struktur butir yaitu seperti tadi, butir kasar dan butir halus. Ini dia. Batas butir sedikit, dislokasi mudah bergerak yaitu kekuatan rendah. Batas butir banyak, dislokasi terhambat, kekuatan tinggi yaitu kekuatan tinggi. Hubungan Hall patch. Penghalang butiran untuk grand refinement yang memiliki kekuatan dengan pendingin cepat, deformasi plastis, penambahan unsur ke ukuran butir, dan D akar min 1 per 2, dan kekuatan sigma Y. Intinya ialah semakin kecil ukuran butir atau D, semakin tinggi kekuatan material. Perbandingan ukuran butir. 1. Perbandingan karakteristik butir. Yang pertama, batas butir. Butir halus memiliki jumlah batas butir yang jauh lebih banyak daripada butir kasar. Kekuatan atau hukum Hall patch. Butir halus lebih kuat dan keras karena banyaknya batas butir menghambat pergerakan dislokasi. Dan ketangguhan. Butir halus meningkat ketangguhan atau tahan retak, sedangkan butir kasar cenderung lebih getas. Ketahanan suhu tinggi. Butir kasar lebih unggul dan menahan creep atau perayapan karena luas batas butir yang minimal. Permukaan butir halus menghasilkan permukaan yang lebih mulus. Butir kasar dapat menyebabkan efek kulit jeruk saat dibentuk. Ini ada mekanisme penghalusan butir yaitu grand refinement. Proses ini mengubah struktur kasar menjadi halus melalui laju pendinginan cepat atau mencegah kristal tumbuh besar dengan membekukan logam cair secara mendadak. Yang kedua ada inokulasi, menambah partikel asing seperti titanium sebagai benih untuk memicu pertumbuhan banyak butir baru. Dan ada rekristalisasi, melakukan pengerjaan dingin atau deformasi lalu memanaskan logam kembali untuk menumbuhkan butir-butir baru yang kecil. Di sini kita akan melanjutkan diskusi kita yaitu dengan Aditya Triwardana. Aplikasi industri. 1. Pengecoran logam atau casting. Dan ada juga prosesnya menambahkan zat aditif atau inokulan ke dalam logam cair sebelum dituang. Dan ada juga fungsinya menyediakan jutaan inti kristal buatan agar saat membeku logam membentuk butiran kecil yang seragam atau quartzite. Dan ada juga hasilnya blok mesin atau pelat menjadi lebih padat, bebas rongga udara mikro atau porositas, dan mudah dikubur. 2. Pengerolan dan penempaan atau rolling dan forging. Ada juga prosesnya menggunakan metode TMC atau thermomechanical controlled processing, yaitu menekan atau mengerol logam pada suhu tertentu dikombinasikan dengan unsur mikro atau MPP. Dan ada juga fungsinya menumpuk energi regangan di dalam logam secara paksa untuk memicu tumbuhnya butiran baru yang super halus saat mendingin. Dan ada juga hasilnya pelat baja tebal untuk lambung kapal atau pipa gas
mengontrol masukan panas atau head input secara ketat dan memakai kawat las khusus berpenstabil butir. Dan ada juga fungsinya mencegah pembesaran butir akibat panas ekstrem di area khas. Dan ada juga hasilnya, sambungan las pada jembatan atau tangki kimia memiliki kekuatan yang setara dengan logam aslinya atau bebas risiko patah mendadak. 4. Manufaktur material mutakhir. Dan ada juga prosesnya, memuntir atau menekan logam dengan tekanan hidrolik raksasa melalui saluran bersudut khusus seperti metode ECAB. Dan ada juga fungsinya, menghancurkan struktur kristal secara ekstrem hingga mencapai skala ultrafine grain atau UFB atau nanokristalin. Dan ada juga hasilnya, implan medis atau seperti baut tulang titanium menjadi berkekuatan super tanpa perlu mencampurnya dengan unsur kimia lain yang mungkin beracun bagi tubuh. Dan saya akan melanjutkan dengan teman saya yaitu Amran Lawulo. Baik, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah struktur butir pada logam terdiri dari plasma kristal mikroskopis yang menentukan sifat mekanis material secara keseluruhan. Logam berbutir asal umumnya lebih lunak, sedangkan butiran yang halus membuat logam menjadi lebih kuat dan tangguh. Fenomena ini terjadi karena batas butir yang banyak pada struktur halus efektif menghambat pergeseran atom atau dislokasi. Penghalusan butiran sendiri dapat dicapai melalui teknik pendinginan. Penghalusan butiran sendiri dapat dicapai melalui teknik pendinginan cepat, penambahan zat inokulam maupun proses deformasi mekanis. Melalui proses ini, kekuatan material meningkat secara signifikan tanpa menghilangkan sifat kelenturannya. Secara keseluruhan, rekayasa ukuran butir adalah kunci utama dalam menciptakan logam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri. Contoh penelitian jurnal. Di sini kami mengambil paduan dari contoh penelitian jurnal, yaitu pertama, Grain Refinement of Aluminium and Aluminium Alloy BNZR, sumber NDPI 2023. Isi penelitiannya ialah membahas pengaruh unsur scandium atau Sc dan zirconium Zr terhadap struktur butir dan aluminium. Fokus pada mekanisme microscoring dan nukleasi. Hasil, ukuran butir sangat mempengaruhi sifat mekanik material. Penambahan Sc dan Zr mampu menghasilkan butiran lebih halus dan stabil. 2. Grain Refinement of Power Aluminium is NZR, sumber Klein Tifin. 2. Grain Refinement of Power Aluminium within air, sumber Scientific Response 2020. Isi penelitian menggunakan metode EBSD, Electron Beam Scatter Diffraction, meneliti pengaruh penambahan titanium dan zirconium. Hasil, partikel AI, AL3, ETI dan AL3ZR bertindak sebagai inti nukleasi. 2. Terjadi pembentukan struktur butir halus melalui nukleasi heterogen. 3. Grain refinement melalui deformasi plastik berat,
ECAP. Sumber Kristal Jurnal 2023. Isi penelitian menggunakan metode equal channel angular pressure ECAP, menganalisis perubahan struktur mikro. Hasil terbentuk ultrafinan grain butir sangat halus. Kekuatan material meningkat signifikan karena penyempitan ukuran butir. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang juga tahu aku.